Ya, dalam beberapa hari ini saya sudah mau mencapai hampir 4.000 jam tayang ya teman-teman ya. Ini 3 hari pokoknya. Ini saya dapat 387 subscriber. Mungkin dalam jangka waktu setengah bulan saya bisa mendapatkan 4.000 jam tayang YouTube dan 1.000 subscriber. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Halo YouTubers, apakah kalian semua mengalami kesulitan dalam mencari viewers, mencari penonton, mencari jam tayang, atau mencari subscriber? Nah, kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman bagaimana sih cari subscriber dengan cepat, cari jam tayang dengan cepat, bahkan mencari 4.000 jam tayang, mungkin dalam 5 hari juga dapat 4.000 jam tayang. Dan ini saya ada tipsnya untuk meningkatkan 1.000 subscriber atau mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu dengan sangat singkat sekali ya teman-teman ya. Dengan cara-cara sebagai berikut. Nah, ini teman-teman ya, ini dalam beberapa hari, dalam beberapa hari saja, ini saya bisa mendapatkan hampir 4.000 jam tayang ya teman-teman ya. Bisa tengok ya teman-teman. Ini dalam berapa hari ya? Dalam waktu 2 hari ya teman-teman ya. Ini dalam waktu 3 hari ya. 3 hari sekarang ya. Ini saya mendapatkan waktu tonton jam satu video 2.963 jam tayang ya. Ini satu ya. Subscriber dalam jangka waktu 3 hari ini ya teman-teman ya, ini dapat 336 subscriber. Ini cuman satu video saja. Ini baru satu video ya. Ini ada beberapa video, 1, 2, 3 video ya yang udah ini sudah mau mencapai ya, dalam beberapa hari ini saya sudah mau mencapai hampir 4.000 jam tayang ya teman-teman ya. Ini 3 hari pokoknya. Ini saya dapat 387 subscriber. Mungkin dalam jangka waktu setengah bulan saya bisa mendapatkan 4.000 jam tayang YouTube dan 1.000 subscriber. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Saya akan praktekkan nanti ke teman-teman bagaimana caranya. Ikutin ya video ini sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe dulu di channel Tri Tutorial. Jangan lupa komentar di kolom komentar. Saya akan kasih subscribe buat kalian semuanya. Oke teman-teman, saya akan kasih contoh satu video. Ini video re-upload ya teman-teman ya. Ini perhatikan, ini video re-upload. Dan apakah video re-upload itu aman? Video re-upload itu sangat aman sekali asalkan kita ikutin panduan-panduan dari YouTube. Dan ini sangat aman, dan video re-upload itu atau video atau konten yang digunakan ulang itu sangat cepat sekali menaikkan subscriber dan jam tayang YouTube asalkan kita pandai memilih konten yang mau kita buat dan kita pandai memilih video yang mau kita upload atau yang mau kita gunakan ulang. Dan contohnya di channel yang sudah mendapatkan hampir 4.000 jam tayang dan subscribernya juga sudah naik itu, saya menggunakan video-video re-upload atau saya menggunakan konten yang saya gunakan ulang itu mengulas tentang berita-berita. Contohnya, mari kita tonton berita-beritanya seperti apa dan bagaimana cara saya membuat videonya. Contohnya seperti ini. Ingat, barang siapa nih, itu perbuatan pidana. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini penontonnya sudah 37.000 penonton ya. Hampir 40.000 penonton. Ini dalam 3 hari. Saya upload ini 3 hari ya. Dan contohnya video saya ini saya menggunakan reaction ya. Jadi video saya ini adalah video reaction. Jadi saya menampakkan muka dulu atau menampakkan wajah dulu di awal ya. Lalu saya berkomentar di video ini ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa tonton video saya yang di ruang informasi channelnya. Itu caranya bagaimana, itu sudah ada contohnya ya. Sudah ada 3 video di situ yang sudah saya buat. Dan contohnya seperti itu ya. Udah ada 4 video malah ya. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Cara membuatnya seperti itu. Kita menampakkan wajah dulu. Kita memperkenalkan diri dulu. Kita menyapa penonton dulu. Sajian apa yang mau kita buat di konten kita itu gitu. Nah, nanti setelah kita putar videonya dan setelah kita mendapatkan konten yang mau kita gunakan ulang itu, kita sambil komentar. Kita jeda dulu, kita berhentikan dulu, kita komentar, lalu putar lagi, kita komentar lagi, kita putar lagi, kita berhentikan, kita putar lagi. Nah, teman-teman, kali ini saya akan kasih tahu cara-caranya. Apakah konten tersebut aman atau tidak? Aman jikalau kalian semua mengikuti panduan-panduan sebagai berikut. Detail kebijakan.
konten yang digunakan ulang ya. Ini panduan dari YouTube langsung ya. Jadi ini langsung dari YouTube-nya. Konten yang digunakan ulang. Channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan ya. Anjuran ya. Ini ada anjuran dan ada larangan ya, teman-teman. Saya bacakan. Jikalau teman-teman ingin membuat video reupload atau konten yang digunakan ulang, silahkan kalian ikuti panduan-panduan tersebut. Anjuran dan larangan yang mau saya bacakan, anjuran atau yang diperbolehkan ya. Berarti ya teman-teman ya. Contoh, konten yang dianggap layak untuk monetisasi atau konten yang dianggap layak untuk diajukan monetisasi atau untuk pendaftaran monetisasi agar kita bisa bergabung di program partner YouTube. 1. Revisi ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Ya, jadi ini suruh ngerevisi, berarti ini suruh merubah ya, merubah yang ditambahi bumbu. Contohnya, misalkan kita dapat video yang lucu misalnya gitu ya. Kita rubah, kita revisi dan tambah-tambahin lucu-lucuan atau bumbu-bumbu humor dengan suara kita, dengan wajah kita yang menunjukkan gimmick wajah kita itu seperti apa, lalu kita sambil berkomentar juga sama saja. Bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Ini suruh ngerevisi dan ditambahi bumbu. Intinya seperti itulah ya. Nomor 2, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis ya. Adegan suatu film yang dialog atau sulih suaranya telah Anda ubah. Contohnya, kita reupload atau kita menggunakan konten ulang seperti film ya. Kayak gitu, tapi kita bisa suaranya kita rubah ya, kita rubah. Jadi untuk suaranya jangan suara aslinya, kita rubah kecepatannya atau kita rubah suaranya. Karena di bagian pengeditan nanti di saat kalian edit itu ada teman-teman untuk merubah suara atau merubah kecepatan. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, cuplikan ulangan suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan tindakan yang dilakukan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan. Nah, contohnya, kalian suka bikin konten yang tentang olahraga ya. Kalian menjelaskan tindakan yang dilakukan. Jadi sama saja kita sambil berkomentar dan kita juga sama saja tetap kita menampakkan wajah di awalnya seperti itu ya, teman-teman. Dan yang video yang saya pakai tadi itu adalah video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Jadi saya tadi menggunakan video reaksi ya, karena memang saya mengomentari sebuah reaksi seseorang di situ ya. Tapi awalnya juga saya tetap menyambut penonton dengan bukaan pertama itu seperti itu ya. Dan saya berkomentar, videonya saya berhentiin lalu berkomentar. Seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir, hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar ya. Ini hasil edit rekaman video karya kreator lain. Jadi kita ngambil video orang lain, akan tetapi kita tambahi jalan cerita atau komentar-komentar kita. Tambahin cerita-cerita apa gitu ya, dipotong-potong atau apa. Terus ditambahin komentar. Tapi teman-teman tetap selalu mengutamakan, paling utama pembukaan itu kita menampakkan wajah. Jikalau kita tidak menampakkan wajah, paling tidak foto kita, lalu kita isi suara manual ya, gitu. Nanti tambahin isi suara. Oke, selanjutnya ini tentang larangannya. Tadi yang dianjurkan atau anjuran, ini larangannya. Contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. 1. Video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Jadi video singkat yang dipotong-potong terus kita sambung-sambung tanpa diedit dan tanpa kita berkomentar, ini tidak boleh teman-teman ya. Koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Memang banyak sekali yang kita mendapatkan izin ya teman-teman ya. Kita tidak kena copyright atau kena hak cipta saat kita upload, kita ngambil lagu atau download lagu dari YouTube atau dari mana misalkan, kita ngambil videonya lalu kita upload, tapi ini tanpa kena hak cipta teman-teman saat kita upload. Tapi tetap saja itu saat dimonetisasi pasti ditolak, saya jamin ditolak ya teman-teman ya. Selanjutnya, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Narasi itu penting teman-teman ya. Jadi kita misalkan mau menampilkan sebuah klip atau video yang dari orang lain atau konten dari orang lain, kita selalu memberikan sebuah narasi-narasi ya.
dan kita selalu mengedit dengan benar video itu. Selanjutnya, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, ini teman-teman, ini yang paling penting ya. Jadi, sebelum kita upload video reupload, misalkan kita mendownload video orang lain, ini kena konten yang berulang. Ini kan konten yang digunakan ulang tadi ya, yang saya bahas. Jadi, jikalau konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, ini kena konten berulang. Teman-teman harus bisa pahami dan bedakan konten yang digunakan ulang atau konten yang berulang itu beda ya teman-teman ya. Jikalau konten yang digunakan ulang, kita download video orang lain lalu kita upload, kita edit, itu konten yang digunakan ulang. Tapi kalau konten yang berulang, kita mengupload video itu sama seperti kreator lainnya. Jadi kreator lain udah ngupload video yang kita download dan kita juga ngupload gitu ya teman-teman. Jadi makanya cari yang kira-kira teman-teman mau mengedit atau mengupload video orang lain atau reupload, itu kalian cari yang kira-kira belum ada teman-teman. Misalkan berita atau misalkan suatu hiburan atau suatu atraksi, misalkan cari yang kira-kira belum ada banyak yang upload ya teman-teman. Tapi saya pernah lolos sih, pernah lolos saya, walaupun banyak yang upload saya juga pernah lolos, karena itu suatu keberuntungan kita juga ya, tergantung dari rezeki kita juga ya teman-teman ya. Itulah konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, itu namanya kena konten berulang, namanya bukan konten yang digunakan ulang ya teman-teman ya. Promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Jadi ini sama saja seperti tadi ya, seperti koleksi lagu dari beragam artis seperti itu. Jadi kita tidak boleh promosi konten orang lain walaupun kita sudah mendapatkan izin dari pemilik video tersebut ya teman-teman ya. Jadi hindari hal-hal itu. Silahkan kalian pilih. Ini di sini ada beberapa yang mudah ya. Kalau saya tetap ngambil yang video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Ini sering aman sekali yang sudah saya alami ya teman-teman ya. Karena ini juga sudah saya praktekkan di beberapa channel saya. Oke, terima kasih banyak. Saya doakan kalian menjadi YouTuber yang top.